Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Umum Misbawai Sadia MPHIL, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah filsafat Nusantara Local Wisdom. Sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Leni Wulansari, kemudian saya sendiri Lisa Aprilia, kemudian Zahratun Nafisah, dan yang terakhir adalah Wulan Makfiroh Az-Zahra. Sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisa langsung disimak penyampaian materi yang pertama, yaitu menggali kearifan lokal Nusantara, sebuah kajian filsafat. Sartini, abstrak, yang berarti lokal genius adalah gagasan-gagasan lokal yang bercirikan seperti arif, penuh kearifan, nilai-nilai kebaikan yang ditanam dan diikuti oleh masyarakat. Lokal genius juga merupakan kearifan lokal. Itu berdiri dari budaya luar yang menampung dan mengintegrasikan budaya luar ke dalam dan memberi mereka cara yang benar. Lokal genius muncul menjadi nilai, norma, keyakinan, adat, dan lain-lain. Mereka memiliki arti dan fungsi khusus. Itu harus diubah karena lintas budaya dan globalisasi. Hal ini memberikan tantangan untuk mengeksplorasi dan mengkritisinya secara ilmiah. Eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa tersebut sangat perlu untuk dilakukan. Sekaligus juga berarti untuk mengkritisi eksistensinya terkait dengan keniscayaan adanya perubahan budaya. Ruang eksplorasi dan pengkajian kearifan lokal menjadi tuntunan tersendiri bagi pengembangan institusional, filsafat, dan bagi eksplorasi hasanah budaya bangsa pada umumnya. 1. Pengertian kearifan lokal atau local wisdom. Dalam pengertian kamus, kearifan lokal atau local wisdom terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Secara umum, maka local wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Local genius sebagai local wisdom. Dalam disiplin antropologi dikenal dengan istilah local genius. Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wells. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian local genius ini. Antara lain, Haryati Soebadio mengatakan bahwa local genius adalah juga cultural identity atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut merupakan penyebab dan pengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Ini tercantum pada ayat Rohadi tahun 1986. Sementara Mundalcito dalam ayat Rohadi mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah 1. Mampu bertahan terhadap budaya luar. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. I. Ketutkopiah dalam berpijak pada kearifan lokal dalam berpijak pada kearifan lokal mengatakan bahwa kearifan lokal atau local genius adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.
Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Dalam penjelasan tentang urf, Pikiran Rakyat terbitan 6 Maret 2003 menjelaskan bahwa tentang kearifan berarti ada yang memiliki kearifan atau kearifan adah al-ma'rifah yang dilawankan dengan al-adah al-jahiliyah. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara ilmiah dan niscaya bernilai baik karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan atau reinforcement. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan atau reinforcement. Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat, maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela, karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila demikian, maka ia tidak tumbuh secara alamiah, tetapi dipaksakan. Contoh dan fungsi kearifan lokal. Fungsinya yaitu antara lain nomor 1, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, berkaitan dengan upacara taur hidup, konsep kanda patret. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Misalnya, pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada para panji. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Yang ketujuh, bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang ke-8, bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron lokal antara lain. 1. Ada di Papua. Terdapat kepercayaan alam adalah aku. Gunung Esberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati. Yang kedua, di Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan Celako Kumali. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini, yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak. Yang ketiga, Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Terdapat tradisi Takna Ulen. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Yang keempat, masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman dengan mengklarifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa bera, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan. Yang kelima, masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh, Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas izin sesepuh adat. Yang keenam, Bali dan Lombok. Masyarakat mempunyai awik-awik. Kearifan lokal Nusantara dan kemungkinan perubahannya. Asal-usul budaya Nusantara. Menurut Fuad Hasan, budaya Nusantara yang plural merupakan kenyataan hidup atau living reality yang tidak dapat dihindari. Kebinekaan ini harus dipersandingkan, bukan dipertentangkan.
Keberagaman ini merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguat dan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi. Kebinekaannya menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai, kebajikan dan kebijaksanaan, atau virtue and wisdom. Perubahan sebagai keniscayaan. Kebudayaan dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok orang yang selalu mengubah alam. Kegiatan manusia diperlakukan lingkungan alamiahnya. Itulah kebudayaan. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya. Kebudayaan merupakan aktivitas yang dapat diarahkan dan direncanakan. Oleh sebab itu, dituntut adanya kemampuan, kreativitas, dan penemuan-penemuan baru. Manusia tidak hanya membiarkan diri dalam kehidupan lama, melainkan dituntut mencari jalan baru dalam mencapai kehidupan yang lebih manusiawi. Pengaruh lintas budaya dan globalisasi. Yang pertama, benturan nilai dan relativitas budaya. Individu dan kelompok masyarakat biasanya menganut nilai sendiri-sendiri. Bila terjadi pertemuan di antaranya dan satu dengan yang lain nampak tidak cocok, maka pihak yang satu biasanya merasa benar dan menyalahkan pihak yang lain. Individu sesungguhnya tidak bertindak sendiri. Makna suatu tindakan adalah makna yang ditanggapi bersama dengan orang lain. Makna ini didasarkan pada asumsi-asumsi tindakan kultural. Oleh karenanya, penilaian kultural menjadi relatif. Hal yang menjadikan masing-masing orang atau kelompok yang berbeda dan menilai sesuatu secara berbeda adalah karena orientasi nilai masing-masing mereka yang berbeda. Oleh karena itu, perlu masing-masing orang atau kelompok orang menyadari perbedaan orientasi nilai budaya ini. Dalam konteks kearifan lokal, penjelasan ini memungkinkan adanya spesifikasi dari masing-masing budaya lokal yang muncul dan dapat diwacanakan. Bagi Indonesia dan negara-negara Asia, globalisasi masih merupakan pengalaman baru. Globalisasi adalah suatu keadaan tetapi juga suatu tindakan, di mana aktivitas kehidupan tidak lokal dalam suatu negara tetapi mendunia. Hal ini dapat dilihat pada istilah ekonomi global ketika transaksi ekonomi dilakukan lintas secara massal. Bagaimanapun, globalisasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindari, sehingga yang terpenting adalah bagaimana menyikapi dan memanfaatkan secara baik efek global sesuai dengan harapan dan tujuan hidup kita. Dan yang terakhir, tantangan penggalian dan peluang analisisnya. Uraian di atas diharapkan dapat menunjukkan adanya lahan subur untuk penggalian kearifan lokal Nusantara. Luasnya budaya dan kemungkinan pengembangannya menjadi tantangan tersendiri. Ada banyak hal untuk menjelaskan bagaimana pengaruh hubungan lintas budaya dan globalisasi mengaruhi kearifan lokal. Dalam perspektif nilai hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam nilai etis. Apa yang dianggap baik pada budaya masa lalu tidak tentu untuk masa sekarang. Apa yang dianggap wajar dan diterima pada budaya masa lalu mungkin sekarang dianggap aneh, atau sebaliknya. Dalam kasus Indonesia juga dijelaskan bagaimana Islam yang berkarakter dinamis, elastis, dan akomodatif dengan budaya lokal dapat berjalan bersama. Mengutip Gus Dur, terjadi pribumisasi Islam. Di dalamnya dicontohkan bagaimana konflik budaya material masih demak juga merupakan bentuk adaptasi budaya. Dalam konteks nilai intelektual, misalnya masalah kesehatan dalam penyembuhan penyakit, Nusantara sangat kaya dari pengalaman intelektual tentang pengobatan dengan obat tradisional, sampai yang memanfaatkan kekuatan supranatural.
Saya sebagai penutup ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.